Lembaga Kar Survei Akreditasi RSUD Skolo-Okean Sorong Selatan. Teminabuan Warta Papua, ID, Lembaga, KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit Survei Akreditasi BLUD RSUD Skolo-Okean Sorong Selatan. Tim ini terdiri dari Ketua Tim selaku Surveyor Medis Dr. Putu Sarjana, SP, OG. Subs. Obginsos, K, FISKUA dan Surveyor Manajemen Dr. Imade Nurija, M, Kes, FISKUA. Dalam kunjungannya kedua tim ini disambut oleh Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, S, E, M, TR, AP. Direktur RSUD Skolo-Okean DRG Muhammad Alim Ihsan Pangeran, dan Sekretaris RSUD Skolo-Okean Yuliana Yulce Hoai, Eskep serta seluruh nakes dan pegawai RSUD Skolo-Okean. 28 Desember 2023. Dalam sambutannya Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, S.P. MTRAP menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian yang begitu besar terhadap Papua atau Tanah Papua, maka dibuatlah Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2023 terkait dengan rencana percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk 20 tahun ke depan. Ada 3 misi, yaitu Papua harus sehat, Papua harus cerdas, dan Papua harus produktif. Maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab agar 3 misi besar ini harus diwujudkan sehingga Papua di tahun-tahun ke depan ini betul-betul Papua sudah siap. Intinya harus sehat tapi juga harus cerdas baru bisa produktif, maka Dinas Kesehatan, Rumah Sakit untuk tahun-tahun ke depan diharapkan bisa menyukseskan misi besar ini di bidang kesehatan, ujarnya. Maka dalam rangka untuk mencapai misi besar itu Rumah Sakit Skolo-Okean harus siap betul-betul untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mantap, maka kriteria untuk akreditasi rumah sakit ini harus kita lakukan dalam rangka mendukung pelayanan ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ke depannya untuk terus berusaha agar rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang sama dengan rumah sakit lainnya yang ada di Tanah Papua dan kedepannya terkait dengan misi besar ini sehingga betul-betul di tahun yang akan datang kita dapat melihat anak-anak Papua ini sehat-sehat semua, imbuhnya. 3 misi ini sangat berkaitan sehingga kita sudah harus siap untuk mewujudkan cita-cita atau misi besar daripada pemerintah pusat untuk bagaimana mewujudkan Papua ini bisa sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu rumah sakit, dinas kesehatan dan tenaga medis serta pemerintah daerah adalah garda terdepan untuk membangun manusia Papua khusus di Sorong Selatan ini. Harapan kami dengan survei hari kedua ini mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami rumah sakit ini bisa sama dengan rumah sakit yang lainnya. Kedepannya kami akan menyiapkan hal-hal yang terkait dengan bagaimana rumah sakit yang terakreditasi atau rumah sakit yang modern dan rumah sakit yang mantap untuk mewujudkan misi Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif. Akreditasi rumah sakit Skolo-Okean mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa pemerintah pusat punya perhatian yang begitu besar terhadap Papua atau Tanah Papua. Maka dibuatlah sebuah peraturan Presiden nomor 24 tahun 2023 itu terkait dengan rencana induk percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk 20 tahun ke depan. Ada 3 misi besar di sana. Pertama yaitu Papua harus sehat, Papua harus cerdas, Papua harus produktif. Ya, maka Bapak Ibu, kita semua pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk bagaimana 3 misi besar ini kita harus wujudkan sehingga Papua 20 tahun ke depan atau 2022-2041 itu betul-betul Papua ini sudah siap. Ya, dia harus sehat, tapi juga dia harus cerdas, baru dia bisa produktif. Ya, maka itulah Dinas Kesehatan, rumah sakit ini kita dalam garda terdepan untuk bagaimana bisa menyukseskan misi besar ini di bidang kesehatan atau anak-anak Papua yang harus sehat. Maka itulah kita dalam rangka untuk mencapai misi besar itu, rumah sakit ini harus siap. Rumah sakit ini betul-betul rumah sakit yang
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang betul-betul mantap. Maka memang harus kriteria untuk atau akreditasi rumah sakit ini harus kita lakukan dalam rangka untuk mendukung pelayanan tadi. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada tim surveillance ke depan, ya kami terus berusaha untuk bagaimana rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang sama dengan rumah sakit lainnya yang ada mungkin di tanah Papua ini ke depannya. Itu tadi terkait dengan misi besar tadi, sehingga betul-betul di tahun 2041 nanti kita sudah bisa lihat anak-anak Papua ini sehat-sehat semua. Karena kalau sehat baru bisa cerdas kan. Jadi ini tiga misi ini saling berkaitan, sehingga Bapak Ibu kita harus sudah siap untuk mewujudkan cita-cita atau misi besar daripada pemerintah pusat untuk bagaimana mewujudkan Papua ini harus sama dengan daerah-daerah lainnya. Karena kita hari ini masih memang kasus ini sudah bergulir 25 tahun, terus nilai masih ya bilang tidak sukses juga, tapi ada juga yang kita sudah melakukan. Oleh karena itu ada Perpres. Perpres ini ada 3 misi besar itu: Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Betul-betul anak-anak Papua ini harus dia sehat, dia cerdas, sudah pasti dia akan produktif untuk bisa bersaing dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi rumah sakit, kesehatan, dan Bapak Ibu semua tenaga medis, pemerintah daerah, kita garda terdepan untuk membangun manusia-manusia Papua yang ada di khusus Sulawesi Selatan ini menjadi anak-anak yang cerdas, orang-orang yang cerdas, orang yang sehat dan produktif di tahun 2041. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Pak Saudara di Sulawesi Selatan. Tentu kami berharap dengan survei hari kedua, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami rumah sakit ini bisa memiliki rumah sakit yang sama dengan rumah sakit lainnya. Untuk ke depan tadi kami akan menyiapkan hal-hal yang terkait dengan bagaimana sebuah rumah sakit yang terakreditasi atau rumah sakit yang modern atau rumah sakit yang mantap untuk mewujudkan tadi misi Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif. Demikian. Sementara itu Lembaga KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit melalui Ketua Tim KARS Dr. Putu Sarjana, SP, Bogesubs. Obginsos, K. Evieskua menjelaskan bahwa pihaknya menerima segala penghormatan yang kita kerjakan di rumah sakit akan mendapat nilainya dan mendapat kinerja yang bagus sama seperti tadi Papua ke depan cerdas, sehat, dan produktif. Rumah sakit Skolo-Okean harus sama dengan yang di Aceh, seperti juga yang ada di Bali untuk bagaimana melayani dengan hati dan standar dalam rangka menentukan keselamatan pasien itulah tujuan kita. Sehingga orang berobat di sini mengalami kepuasan, jadi kalau pasiennya puas maka penyakitnya bisa sembuh dan apa yang diharapkan tercapai itu mutu atau kualitasnya, ujarnya. Sambil jalan kita berkolaborasi di sini dengan catatan yang perlu direkomendasi ke depan, terangnya. Segala penghormatan yang kita kerjakan di rumah sakit baik bupati akan mendapat nilai dan mendapat kinerja yang bagus. Seperti tadi bahwa Papua ke depan cerdas, terus sehat, terus produktif, itu benar sekali. Kita harus sama dengan yang di Aceh, sama dengan yang di Bali. Kemudian kita orang Bali Papua, mudah-mudahan ini bisa di simsalabim menjadi seperti rumah sakit kita di Bali. Utamanya bukan bentuk, bukan sisi gedung dan sebagainya. Bagaimana melayani dengan hati dan standar untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien itu tujuan kita. Sehingga orang berobat di sini
ujung-ujungnya apa yang perlu dilihat dari mutu itu adalah kepuasan. Jadi harus ada survei kepuasan. Kalau pasien sudah puas, berarti dia tertangani dengan bagus, ya, penyakitnya sembuh, apa yang diharapkan tercapai, itu mutu. Kalau kualitas nantinya, ya ini tidak bisa simsalabim juga. Itu proses kita untuk termasuk ini untuk meningkatkan mutu, ya, dan menjaga penilaian akreditasi itu juga sangat penting karena sudah ada proses, terus monitoring, evaluasi, ada lagi penilaian atau survei akreditasi ini, sehingga apa yang dikerjakan ditulis nyambung dan itulah sesuai dengan apa yang kita baca, kita lihat di standar-standar itu. Ikuti itu saja, rumah sakit niscaya menjadi posisi yang terdepan utamanya di Jawa Selatan ini. Jadi untuk arahan sih nanti sambil jalan kita akan berkolaborasi di sini dengan catatan-catatan yang nanti perlu didiskusikan, apa yang akan kita potret atau kita temukan, mudah-mudahan bisa menjadi rencana tindak lanjut dan rekomendasi untuk kebaikan ke depan. Jadi untuk itu dengan minta izin kepada Bapak Direktur yang saya hormati dan Divinitas Hospitalia RSUD Serupian, kita akan mulai survei kedua ini apa ya. Jadi yang kita telusur, apa yang kita lihat, apa yang kita observasi, ada wawancara, ada simulasi. Kalau dokumen sudah mungkin setelah dikirim kita sudah baca, sudah kemarin juga kita diskusi. Sekarang kita melakukan telusur, observasi, wawancara, simulasi itu yang kita akan lihat bagaimana kenyataan implementasi yang ada di lapangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat itu dan kita semua diberikan pelajaran mudah untuk menjalani survei ini dengan baik.